balik lagi bersama saya Supir Muda punya cerita. Selamat pagi untuk para teman-teman yang masih setia menonton. Terima kasih atas dukungannya, partisipasinya. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Mudah-mudahan keamanan, keselamatan, lancar dan barokah. Amin. Ya, jadi untuk hari ini ya, Rabu tanggal berapa sekarang? 16 Juli 2025 ya. Untuk kiriman kita hari ini banyak banget ya. Nih saya tunjukin. Jadi perjalanan kita itu menggunakan aplikasi ya. Jadi ada aplikasinya untuk serah terima barang. Jadi serah terimanya itu dipoto ya, untuk sebagai bukti. Itu nanti ada tulisan nama outlet yang menerima sama jabatan ya, jabatan si penerima tersebut. Nah, beginilah proses kerja kita sebagai pengirim obat ya, obat dan alat kesehatan. Tapi sekeos-keosnya kita tetap ada istilah kata tuh, jalani dengan tenang, nikmati dengan senang gitu. Jadi enjoy your life ya, jangan melihat kenikmatan orang lain ya, nikmati aja nikmat yang udah Allah berikan kepada kita gitu. Jadi di video kali ini saya akan membahas pertanyaan lagi ya, pertanyaan teman-teman, beberapa teman-teman. Ada yang nanya, "Bang, puyeng gak bang kalau ngirim obat begitu bang, sendirian bang?" Puyeng banget. Makanya saya bilang di video sebelumnya, harus kuat-kuat mental, harus kuat-kuat fisik ya. Kuat mental, kuat fisik gitu. Karena semua kita lakukan sendiri ya. Kecuali kalau di pertengahan bulan atau akhir bulan, biasanya itu di malam hari itu ada loading khusus ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang membantu, saling membantu lah. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah saling membantu ya. Terus juga pusingnya lagi, jadi kita tuh ngirimnya ke rumah sakit, apotik, toko obat ya. Jadi kita harus, estimasi kita harus pas gitu. Jadi perjalanan kita dari rumah sakit A ke rumah sakit B itu kira-kira berapa menit atau berapa jam, bahkan macet apa enggak. Belum nanti kita harus tahu di beberapa rumah sakit itu tutupnya beda-beda ya untuk penerimaan barang.
Ada yang jam 3, jam 4, jam 5, atau ada yang bebas ya. Jadi kita harus pas, jangan sampai kita sampai di jam-jam yang di luar itu gitu. Karena rumah sakit tersebut nggak bisa nerima karena orang-orangnya udah pada pulang gitu, orang-orang penerimanya gitu. Belum lagi kita harus tahu area, tahu jalur mana yang kira-kira macet, mana yang kira-kira macet banget gitu. Jadi kita bisa menghindari jalur tersebut ya. Kita harus cari alternatif lain ya. Jangan sampai kita terjebak macet yang harusnya kita bisa sampai di jam tersebut gara-gara macet. Kira-kira seperti itu ya. Belum lagi kita di toko obat, kemudian ada lagi toko online ya. Kita harus tahu tuh ya, kalaupun kita belum tahu, kita tanya ke teman-teman kita yang udah pernah ngirim sebelumnya gitu. Jadi komunikasi ya antara misal saya dengan teman saya sebelumnya, karena ya balik lagi di tempat kami ini per 6 bulan itu di rolling ya. Jadi harus bisa segera adaptasi untuk outlet-outlet yang menerimanya di jam-jam tersebut ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Ya itu udah jadi bagian resiko ya, resiko yang harus saya hadapin ya, teman-teman juga, teman-teman pengirim seperti saya ya. Jadi udah nikmatin aja. Terus bongkarnya juga sendiri ya. Bongkarnya itu di outlet itu sendiri juga. Jadi kita masuk ke box ini. Jadi pas loading itu, pas masukin barang itu kita cocokin sama fakturnya ya. Ini untuk contoh fakturnya seperti ini. Jadi di sini tuh ada nama barang, ada kuantiti barang, seperti itu ya. Jadi kita cocokin sama fisiknya gitu. Pas kita mau masukin barang, kemudian kita tulis namanya, nama outletnya. Jadi jangan sampai ketuker, jangan sampai salah. Karena kalau salah namain pas kita bongkar di outlet, pusing juga kita nanti. Itu jadi buang-buang waktu ya. Jadi kita harus efisiensi waktu juga. Efisiensi waktu di jalanan, efisiensi waktu saat bongkar juga gitu. Banyak ya. Jadi itulah kenapa saya bilang kalau mau jadi pengirim obat seperti saya harus siap fisik, siap mental ya. Gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya jangan cengeng ya. Itu. Terus juga kita itu diwajibkan setidaknya 2 rit ya. Jadi kalau pagi seperti ini saya berangkat itu di rit pertama ya. Nanti rit kedua itu menyesuaikan di jam berapa kita habis di rit pertama, ataupun masih bisa kita kirim di rit kedua ya, bisa kita balik dulu ke kantor gudang untuk ngambil barang lagi, loading lagi ya, baru kita selesaiin kita habisin di rit kedua, seperti itu. Begitu ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan puas sama jawaban dari saya ya. Jadi begitu.
Oke, mungkin segitu aja video dari saya pagi ini ya, di hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, lancar dan barokah. Amin. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.